Jadi, channel YouTube yang bernama Lisa Home ini, itu tuh seperti memprediksi hari kematian dari si korban. Yang emang namanya juga Lisa Home, bisa tepat banget begitu, ini aneh banget, guys. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mission Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Lu tahu nggak kemarin tuh si Lela anaknya Po Ida yang ngontrak di pengkolan depan sana yang baru, gue lihat mukanya putih banget gitu kayak tembok baru. Pas gue tanya tuh, sombong banget katanya perawatan berjuta-juta gitu di salon. Kita mah iya aja gitu ya. Padahal emaknya si Po Ida tuh baru ngetang ceban kemarin nama gue kagak dibalik-balikin sampai sekarang. Bukannya apa-apa nih, kita curiganya si Lela tuh jangan-jangan pakai krim-krim oplosan gitu deh. Abisnya bisa putih mendok begitu mukanya. Masalahnya bahaya kalau pakainya krim yang abal-abal begitu. Iya, bukannya kita mau jualan ya. Sekedar ngasih info aja nih. Mendingan mah pakai skincare yang udah halal sama Bipom nih. Saya bawa tuh produknya Miracle Glossy Series. Nggak perlu putih, yang penting kulitnya tuh bersih, sehat, dan berseri. Jadi nggak demok begitu kelihatannya. Di satu rangkaian ini nih, udah ada ininya nih. Sabun, ada toner, ada serum, sama krim pagi dan krim malam. Nih saya cobain semprotin ya. Enak banget nih. Tuh, segar kan ya? Nah kalau rajin nih pakai begini nih, kulit tuh bisa glowing karena jadi sehat. Apalagi kalau pakai kode diskon saya. Belinya di Shopee nih pakai yang ini nih. Saya demoin dikit ya. Cepet banget nih ngeresepnya nih, formulanya enak parah. Nih. Tuh, pakai ngasal aja juga langsung ngeresep. Tuh, cakep ya? Langsung aja pokoknya di order. Biar jadi gunjingan warga di sini nih, dikata entar lu pakai susu. Cerah begitu. Tapi kira-kira si Lela tuh kerjanya apaan sih? Saya lihat-lihat pulangnya malam terus habisnya. Bukannya mau gosip nih. Kita kan khawatir aja dia anak cewek. Ya udah lah Bu ya. Saya lagi rebus nasi goreng tuh. Takut angus di dapur. Jangan lupa ini di order Miracle Glossy Series-nya. Assalamualaikum ya. Hai gengs, kalian percaya nggak sih sama yang namanya kebetulan? Apa kalian lebih meyakini nih kalau semua yang terjadi di dunia ini adalah takdir? Nggak ada tuh yang namanya kebetulan. Soalnya di kasus Mrs. Thing kali ini bener-bener nggak habis thinking. Kok bisa ada perempuan hilang? Tapi ini ada salah satu situs YouTube dengan nama channelnya tuh sama dengan nama perempuan yang hilang tadi. Terus isinya tuh semacam video countdown dimana pas abis itu mundur, si perempuan tadi ditemukan die gengs. Cuman pas diselidiki sama polisi, lah katanya itu hanya kebetulan. Makanya kalian simak nih, kira-kira bener nggak sih semua itu cuma kebetulan? Betul. Dimana kasus ini tuh terjadi pada hari Minggu di tanggal 7 Juni 2015. Yang katanya ini tuh sampai menjadi momen paling tragis dalam sejarah kasus penculikan yang pernah kejadian di Swedia, geng. Di sini ada Lisa Home, seorang gadis berumur 17 tahun yang pada saat itu baru aja lulus SMA. Ceritanya, abis lulus tuh, dia mulai kerja di sebuah kafe namanya Cafe Bloomberg yang jaraknya sekitar 40 menitan dari rumahnya. Nah, buat ngerayain kelulusan SMA sama udah dapat kerja nih, sang ayah itu ngasih hadiah sebuah motor skuter gitu ke si Lisa. Maksudnya sang ayah beli begituan, itu emang supaya si Lisa gampang nih. Kalau mau pulang pergi dari rumah ke kafe, jadinya kan praktis gitu, bisa mandiri, pergi sendiri. Ya mungkin di Swedia belum ada Gojek waktu itu ya. Tapi tetep aja, ibarat kata si Lisa ini kan anak cewek bapaknya, anak emas. Disayang banget dia. Saking disayangnya nih, selama 2 minggu pertama, sang ayah tetep aja tuh nemenin si Lisa berangkat dan pulang kerja. Dengan cara ngikutin dia dari belakang naik mobil. Jadi iring-iringan gitu diintilin. Kalau anak cewek mah begitu ya. Lah gue apaan boro-boro? Zaman dulu minta dianterin, kagak ada cerita. Dari SD aja nih gue udah mandiri. Naiknya angkot tuh M17. Jurusan Lenteng Pasar Minggu, yang kalau pagi penuh mulu. Lah namanya anak sekolah kan gak boleh telat ya. Dari SD ini kita udah gelayutan tuh di pintu. Saking penuhnya itu, tempat duduknya gak ada. Terus yang namanya gelayutan di pintu kan namanya angin. Gitu banget ya. Makanya dari bocah nih gue sering mencret mulu. Masuk angin, mana itu debu nempel semua di muka. Jadi ke sekolah butek aja udah bawaannya. Waktu bocah mah gue belum kena Mirel. Gimana? Jager banget kan hidup gue? Ya Allah. Nasib. Nah pokoknya akhirnya di tanggal 7 Juni 2015 itu adalah hari pertama Lisa perdana tuh pergi naik skuter tanpa diikutin ayahnya lagi. Akhirnya pokoknya dilepas deh sama bapaknya. Dan hari itu shift kerja si Lisa nih emang full dari pagi sampai sore, pokoknya sampai kafe tutup. Ya kalau di Swedia mah tutupnya paling sampai maghrib gitu, juga toko-toko udah pada tutup semua. Emang paling enak di sini udah mau sampai jam 10 cuman pesan 1 cangkir kopi, dari pagi sampai malam numpang wifi. Bisa begitu. Ya paling disumpahin nama waitersnya doang yang ngedumel ya. Nah lalu sekitar jam 18.32 sore atau setengah 7, Lisa sama 2 orang teman rekan kerjanya itu siap-siap nih mau pulang nutup kafe. Saat itu Lisa juga udah sempat SMS ayahnya nih, ngabarin kalau saya udah mau OTW pulang ya. Nggak lama dari SMS itu ayahnya nih dapat telepon. Yang pas dilihat lah,
ini anak gue nelpon kenapa? Nomornya Lisa nih soalnya. Tapi kayaknya itu cuma semacam telepon nggak sengaja kepencet. Soalnya pas ayahnya ngangkat, kedengeran semua kayak suara bercanda-bercandaan si Lisa sama dua orang temannya tadi. Berber kayak salah pencet gimana sih? Karena itu sang ayahnya nutup telepon kan. Tapi saat itu ayahnya nggak tahu kalau ternyata panggilan itu merupakan terakhir kalinya dia bisa mendengarkan suara anak kesayangannya. Nah gengs, pokoknya jarak dari kafe ke rumahnya si Lisa itu dibilang deket juga enggak, dibilang jauh juga kagak. Kira-kira butuh waktu 40 menitan kan tadi. Tapi kok ini sampai 1 jam berlalu dari sejak tadi si Lisa terakhir SMS mau OTW. Nih anak kok kagak nyampe rumah. Nah ayahnya sama ibunya tuh masih positive thinking. Mungkin si Lisa mampir dulu kali ya beli sesuatu di jalan. Kayak misalkan lu nih mau pulang melipir, lihat ada gorengan angkat-angkat enak kali ya. Jalan dikit lagi ngeliat ada abang cilok ngantri ikutan. Baru jalan lagi beberapa meter, ada dimsum buat ngemil malam nonton drakor, lucu kali ya. Pokoknya ngunyah mulu kerjaannya. Tapi makin lama ditunggu, si Lisa tetap nggak nongol-nongol nih di rumah. Dan pas dicoba di telepon, malah nyambungnya ke voicemail, alias handphonenya nggak aktif. Karena khawatir nih, sang ayah akhirnya mutusin buat nyusul pergi ke kafenya tuh tempat Lisa kerja. Make sure aja kan takutnya nih si anak kenapa-napa di jalan. Dan pas ayahnya sampai kafe itu, dia ngeliat tuh skuternya Lisa masih terparkir di depan kafe, gengs. Waktu itu ayahnya ngerasanya cukup lega nih. Mikirnya wah berarti anaknya nih masih di kafe kali. Skuternya ada di situ, bukannya berarti ini anaknya kenapa-napa di jalan. Cuman anehnya, waktu itu posisi kuncinya tuh masih nyantel di skuternya nih. Tapi helm yang biasa dicantelin di spion tuh kagak ada. Nah pas ayahnya mau masuk ke kafe ternyata pintunya dikunci. Dilihat-lihat juga udah dimatiin nih lampu-lampunya, udah tutup itu kafe, kagak ada orang. Ayahnya nelfon nih sang pemilik kafe atau bosnya si Lisa, yang mana bosnya juga nggak tahu menau katanya. Akhirnya dari situ mereka mulai mencari Lisa dengan nelfonin kenalannya nih satu-satu. Tapi mereka tetap aja nggak dapat informasi apa-apa tentang keberadaannya Lisa di mana. Merasa panik, ayahnya lapor polisi. Dari situ polisi langsung melakukan pencarian loh, sampai pakai anjing pelacak juga. Dengan asumsinya Lisa ini sepertinya menjadi korban penculikan. Padahal ini konteksnya belum 2 kali 24 jam ya. Biasanya kan polisi nggak mau tuh, tapi kalau di Swedia pada gercep langsung jalan. Cuman tetap aja pada malam itu nggak ketemu. Meskipun begitu, pencarian tetap berlanjut sampai di tanggal 8 Juni, di mana polisi mendatangi rumah-rumah warga di sekitaran kafe. Buat nanya ini, Pak, Bu, ngeliat nih orang kayak begini nggak kayak Lisa? Oh, kalau Lisa Blackpink saya sering lihat tuh di TV. Enggak dong, beda orang. Tampar nih. Sampai akhirnya ada seseorang yang lapor kalau salah satu pegawainya nemuin tuh sarung tangan motor yang jatuh di daerah kayak pekarangan atau kebunannya gitu. Yang mana rumahnya itu orang nggak jauh emang berseberangan sama kafe. Nah waktu dikonfirmasi ke ayah ibunya Lisa, bener nggak ini sarung tangan anak lu? Oh iya bener nih sarung tangannya si Lisa nih. Ya udah dari situ fix banget kayaknya si Lisa emang diculik. Besok ya di tanggal 9 Juni, polisi ngadain press conference buat minta bantuan publik karena mereka udah yakin nih Lisa kayaknya memang diculik. Lo pada ada punya informasi nggak tentang keberadaannya Lisa? Kalau pernah ngeliat, lapor ya sini ke polisi. Sama, lu pada udah pada subscribe belum di bawah? Kalau belum, langsung klik tombol subscribe-nya. Gratis kok, kagak rugi apa-apaan. Nah lanjut ya, di malam harinya, sekitar beberapa ratus meter dari kafe tadi, polisi nemuin bukti lagi nih gengs, yaitu HP-nya Lisa yang udah hancur, terus ada SIM sama kartu identitasnya Lisa, dan ada satu kartu Subway dari New York juga. Nah yang terakhir itu nggak tahu tuh punya siapa. Secara kan ini kejadian lagi di Swedia, karena udah berhari-hari si Lisa ini belum ketemu-ketemu juga, akhirnya polisi bekerja sama dengan organisasi non-profit yang ada di Swedia sana bernama Missing People, biar mereka bisa bergerak lebih cepat nih, banyak bantuan untuk menemukan Lisa sebelum semuanya terlambat. Dan kasus ini memang akhirnya menjadi kasus pencarian orang terbesar yang pernah dilakukan sama organisasi Missing People ini. Karena saat itu dilibatkan sampai ada 1.000 orang volunteer buat bantu nyariin si Lisa. Di tanggal 10 Juninya, mereka berhasil menemukan bukti lain, yaitu SIM card milik Lisa. Terus ada bon pembayaran sama casing handphonenya si Lisa. Jadi ini kayak dipretelin gitu, gengs, barang-barangnya terus dipencar-pencar. Nah dari situ penyelidik melacak aktivitas terakhir dari handphonenya Lisa yang tadi rusak tuh dibenerin. Di situ ditemukan adanya SMS sama telepon dari ayahnya, yang memang itu merupakan komunikasi terakhir di handphonenya Lisa. Sampai hari kelima nih, tepatnya di tanggal 12 Juni pencarian berlangsung, orang-orang dari tim Missing People itu ngide buat nyarinya agak jauh lagi deh, jangan di situ-situ aja terus, biar nyebar gitu kan, siapa tahu emang udah dibawa kemana gitu kan. Mereka nyamperin itu satu-satu, diurut dari rumah-rumah, gedung-gedung, diurutin semua gitu sampai jauh. Ya akhirnya mereka sampailah di sebuah rumah yang letaknya sekitar 3 km dari tadi kafe tempat Lisa bekerja. Nah di rumah itu mereka ketemu nih sama pria berusia 35 tahun bernama Nerijus Bilevicius yang hidup dengan istri sama adik laki-lakinya. Mereka bertiga ini tuh berasal dari negara Lithuania, gengs. Jadi pendatang ya. Tapi memang udah cukup lama kerja dan tinggal di perkebunan yang ada di sekitar rumahnya. Waktu ditanya-tanya nih, mereka ngotot banget. Bilang katanya rumah mereka sebelumnya udah diperiksa sama polisi, kok udah kalian gak usah nanya-nanya lagi lah. Karena mereka kekeh banget sampai ngurat gitu ya. Orang-orang dari Missing People ini yang datang. Jadi malah curiga, kayak santai aja dong bos. Ngapa jadi kepanikan begitu loh?
mencurigakan nih. Masalahnya, missing people ini kan memang resmi bekerja sama dengan polisi buat kasus ini kan. Jadi mereka udah tahu juga wilayah-wilayah mana sebenarnya yang udah didatengin dan diinterogasi sama polisi. Dan mereka yakin kalau rumah yang ini tuh belum, orang di catatan belum nih. Ngapa lu bohong sama ke kita? Karena jadi udah sujon, orang-orang dari missing people ini nelfon ke kepolisian buat minta bantuan memeriksa rumah tersebut. Ya karena kalau polisi langsung yang datang, itu kan pasti langsung kicep ya orangnya. Dibandingkan hanya misalkan ada nih orang-orang dari organisasi sosial doang. Dan bener aja waktu digerebek nih, digeledah, polisi nemuin tuh jaket sama helmnya si Lisa yang berada di belakang rumah itu di perkebunan. Nah, nggak jauh dari situ tuh, polisi menemukan ada sebuah loker penyimpanan yang mencurigakan gitu bentuknya. Yang pas dibuka nih di dalamnya, itu berisi tubuh perempuan dalam keadaan maaf ya, setengah telanjang dan memang sudah tidak bernyawa. Yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Lisa. Akhirnya pencarian panjang selama 5 hari berlangsung ini, dan udah ngelibatin lebih dari 1000 orang, menemukan apa yang mereka cari. Walaupun Lisa di sini konteksnya sudah tidak bernyawa. Nah, dari hasil otopsi menyatakan kalau Lisa ini sebenarnya sudah meninggal. Di malam dia memang dilaporkan hilang. Jadi dari tanggal 7 Juninya udah nggak ada. Ya karena udah jelas banget ditemukannya di situ ya, di rumah tersebut. Pastinya seluruh anggota keluarga yang tinggal di sana diangkut semua. Nah, di pengadilan terungkaplah kalau si pelaku atau Nereus tuh namanya melakukan hal tersebut semacam kayak random doang, gengs. Perkara dia tuh abis nonton film biru yang genrenya agak ekstrim BDSM begitu. Dia sang jadi pengen nyulik cewek. Dimana korbannya si Lisa ini diculik buat bahan fantasinya merealisasikan adegan-adegan yang ada di film biru tadi. Jadi si Lisa itu digantung-gantung terus disiksa gitu ala-ala BDSM. Tapi yang ekstrim sampai sekarat yang akhirnya meninggal, gengs. Aneh banget ya fetish orang ya. Dimana si Nereus ini juga mengaku dia memang merasa terangsang nih saat ngelihat si Lisa kesakitan sambil dia masturbate tuh sendiri. Jadi si Lisa ini tidak diperkaos ya, melainkan dijadikan objek dipecut-pecut terus disiksa biar si Nereusnya ini tuh horny. Apa kabar dunia? Nah, karena perbuatannya itu, Nereus pastinya dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Tapi di penjaranya dia dideportasi ke negaranya ke Lituania tadi. Sedangkan istri sama adiknya yang serumah itu dibebasin dari tuduhan, gengs. Karena penyelidik memang tidak menemukan adanya DNA mereka di lokasi kejadian. Jadi alibi atau alasan mereka tuh nggak tahu perbuatan Nereus karena pada saat malam itu mereka udah tidur. Cuma sih, menurut pengakuan dari teman-teman rekan kerjanya si Lisa di kafe, pada hari itu mereka melihat ada 2 orang laki-laki yang kayak bolak-balik di luar kafe gitu sambil merhatiin si Lisa. Dan ciri-cirinya sama persis seperti Nereus dan adik laki-lakinya. Tapi yang menarik dari kasus ini dan sesuai judulnya juga, tahu-tahu ditemukanlah sebuah video di channel YouTube tuh yang berjudul 13 atau 13 dengan durasi yang kira-kira cuma 11 detikan doang sih. Yang isinya tuh semacam countdown alias hitung mundur yang dipost 13 hari sebelum kematian Lisa. Nah, yang bikin mind blowing dari channel ini juga, itu adalah namanya tuh Lisa Home nama channelnya. Otomatis orang-orang pas tahu geger lah ngeliat video itu. Banyak yang berspekulasi nih, kalau kematian Lisa tampaknya memang sebuah rencana pembunuhan dari si pelaku yang udah ngincer. Bikin akun channel namanya Lisa Home ini sesuai targetnya, terus ngepost video countdown sebelum dia melancarkan aksinya. Yang setelah hitung mundur itu selesai, dia ngebunuh si Lisa beneran pada hari itu. Tapi kayak gue udah bilang di awal, anehnya pihak kepolisian itu ngasih statement kalau ternyata video itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kematian Lisa. Jadi dari kesamaan nama channelnya, terus countdown tanggal kematiannya Lisa pun, itu semuanya cuman kebetulan. Gimana menurut kalian? Apakah memang ada kebetulan yang bener-bener kebetulan seperti ini? Komen di bawah. Aku butuh jawaban kamu sekarang. So, sebenarnya ini adalah sebuah kasus yang banyak kebetulan randomnya, gengs. Dari sang pelaku yang sebenarnya nggak punya catatan kriminal ya. Tapi karena jadi dia bisa berbuat nekat, nyulik orang buat bahan fantasi. Sampai misteri dari akun YouTube. Dan video countdown tadi, yang kok bisa tepat banget kebetulannya. Nah, tapi dari kejadian tragis yang menimpa Lisa ini, ibu bapaknya tuh pesan ke semua para orang tua di luar sana, termasuk ke kalian nih, buat sering-sering deh meluk anak kalian. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa memeluk mereka. Ya, tapi kalau gua kan belum punya anak, mungkin jatuhnya meluk orang tua begitu kali ya. Ya, semoga si Lisa Home bisa tenang di sana, dan jangan ada lagi deh Lisa-Lisa lainnya yang bernasib sama. Selalu hati-hati aja kalau di jalan ya, apalagi buat para cewek-cewek nih. Jangan suka pulang malam-malam lu. Selain emang bahaya kan ya, takutnya nanti jadi omongan tetangga. Kemarin aja tuh ya, anaknya Po Ida, itu tetangga sebelah yang baru, pulangnya jam 1 malam diantar Pajero. Terus pas dilihat kayaknya nyetir om-om gitu. Ya tapi kita nggak tahu ya, mungkin itu rekan kantornya apa gimana. Cuman kan kalau lembur gitu kan emang sampai jam segitu pakai roknya juga mini. Bukannya kita mau gosip loh ini. Khawatir aja, takut akan dijahatin, Bu. Tahu sendiri zaman sekarang. Bisa-bisa tahu-tahu tuh minumannya dikasih obat tuh. Atau pulpennya tuh ada narkobanya tuh. Kalau zaman dulu begitu ya, pulpennya harum-harum katanya ada narkoba. Cuman mengingatkan aja loh ini, Bun. Kita nggak ada masuk jelek-jelekin. Ya udah, makasih semua ya. Saya mau ngangkat jemuran dulu tuh di belakang. Takutnya hujan sama mandiin si Ojan. Hah? Si Ojan anak kucing saya. Bukan ayah Ojan, beda. Anak kucing saya mah cantik. Bulunya juga bagus. Ya udah ya, Bu. Assalamualaikum.